Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebagaimana biasa, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita berada tepat di tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengangkat tema khutbah, yaitu makna kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni cahaya rahmat, teladan bagi umat. Setiap tahun umat Islam di berbagai penjuru dunia menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai bentuk kegiatan keagamaan dan sosial sebagai wujud syukur atas lahirnya sang pembawa risalah. Namun peringatan ini tidak seharusnya berhenti pada bentuk seremonial semata. Lebih dari itu, momen Maulid Nabi seyogyanya menjadi ajang perenungan dan refleksi mendalam untuk mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami misi dakwah beliau, serta menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang beliau ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengambil 4 pelajaran penting dari kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, yang pertama, kelahiran Nabi adalah cahaya Islam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah peristiwa biasa, melainkan bagian dari rencana agung Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Allah menjaga nasab, akhlak dan lingkungan beliau sebagai persiapan bagi datangnya risalah yang suci. Sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-Fatih ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surah Al-ayat 28. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kelahiran Nabi adalah awal dari misi besar, menyebarkan kebenaran dan menyinari umatnya.
Mari kita jadikan momen ini bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk meneladani perjuangan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia bukan sekedar menambah jumlah penduduk Arab atau manusia secara umum. Kehadiran beliau membawa misi besar, semua amanah kenabian untuk mengantarkan manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa kehidupan kita pun seharusnya memiliki nilai dan makna. Kita bukan hanya sekedar hadir dalam keluarga, hadir dalam masyarakat atau lingkungan, tetapi juga memberi pengaruh positif, membawa manfaat dan kebaikan bagi sekitar. Kemudian pelajaran yang kedua adalah Nabi menjadi rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menjelaskan bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kasih sayang, kedamaian dan petunjuk bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi bagi seluruh manusia, bahkan untuk seluruh makhluk di alam semesta. Nabi sendiri menegaskan hal ini dalam sabda beliau yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada yang berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kebinasaan bagi orang-orang musyrik. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, melainkan aku diutus sebagai rahmat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa terhadap orang yang memusuhi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak membalas dengan kutukan, tetapi dengan kasih sayang dan doa agar mereka mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, sebagai pengikut Rasulullah, hendaknya kehadiran kita sebagai seorang muslim juga menjadi rahmat bagi siapa saja, baik terhadap sesama muslim maupun terhadap non-muslim. Hendaknya akhlak kita mencerminkan kasih sayang, keadilan dan kemuliaan ajaran Islam. Sebagaimana Nabi membawa kedamaian, kita pun diajarkan untuk menjadi pembawa kedamaian di rumah, di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Kemudian pelajaran yang ketiga, Rasulullah adalah teladan yang sempurna. Kelahiran Rasulullah bukan hanya membawa risalah, tetapi juga menghadirkan sosok teladan sempurna dalam semua aspek kehidupan, akhlak, ibadah, kepemimpinan, rumah tangga, hingga introspeksi sosial. Beliau adalah uswatun hasanah, panutan sejati bagi siapapun yang ingin meraih ridho Allah dan keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab ayat 21. Inilah sosok yang kita peringati hari kelahirannya. Sosok yang dengan keteladan akhlaknya mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut dan menjadikan musuh menjadi saudara. Maka mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mencintai Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlaknya dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan kita. Semoga kita tergolong sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر